Halo kawan-kawan, di sini saya Reza Renaldi. Di sini untuk memenuhi UAS Psikologi Multikultural, di sini saya akan membuat video tentang emosi dalam masyarakat Jerman. Sebelum menuju masyarakat Jerman, alangkah baiknya kita harus tahu apa itu emosi. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang muncul dalam diri seorang manusia sebagai respon dari situasi tertentu. Perasaan ini bisa memengaruhi pemikiran, persepsi, dan perilaku seseorang. Perasaan ini bisa ringan hingga intens. Perasaan ini juga bisa berubah dengan cepat atau bertahan untuk jangka waktu tertentu. Emosi pada manusia dikategorikan menjadi 3 bentuk, yaitu emosi pada bayi, emosi pada orang dewasa, dan keseimbangan emosi. Jadi, pentingkah emosi bagi manusia? Jelas tentu penting. Emosi menjadi penting karena dapat memberikan seorang individu motivasi untuk mengambil tindakan, mencegah mereka terjebak dalam bahaya, menjadi faktor yang memengaruhi keputusan, dan membantu mereka untuk mengerti apa yang dirasakan orang lain. Kemudian, dalam emosi dapat dilihat dari budayanya juga loh. Yang pertama ada ekspresi emosi. Budaya yang berbeda telah mengembangkan cara unik untuk mengekspresikan emosi. Ekspresi pada emosi bisa dilihat oleh orang lain meskipun diekspresikan secara verbal maupun non-verbal. Ekspresi verbal misalnya berupa kata-kata dengan berbicara tentang emosi yang sedang dirasakan. Ekspresi non-verbal merupakan ekspresi wajah, gerakan fisik, pengucapan, isyarat tubuh, dan tindakan emosional. Yang kedua ada digitalisasi emosi. Budaya modern memainkan peran besar dalam bagaimana kita mengekspresikan emosional secara digital. Internet dan media sosial memberikan kemudahan akses informasi, komunikasi, dan interaksi dengan orang-orang dari berbagai belahan dunia. Namun, dengan segala manfaatnya, kita juga dihadapkan pada tantangan baru dalam menjaga keseimbangan emosi dalam kehidupan online. Kemudian yang terakhir, ada nilai-nilai dalam emosi. Budaya memiliki nilai-nilai unik yang sangat mempengaruhi secara seseorang mengekspresikan atau mengelola emosi mereka. Perbedaan budaya memainkan peran dalam mempersiapkan emosi sehingga berpengaruh terhadap bagaimana individu dalam mengekspresikan emosi tersebut. Akhirnya kita sampai dalam masyarakat Jerman. Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang emosi mereka, kita harus tahu bagaimana ekspresi mereka. Salah satu dari banyak klise tentang Jerman dan orang Jerman mengatakan bahwa mereka bertindak tidak ramah atau bahkan kasar terhadap orang asing. Orang Jerman bukan orang yang tidak ekspresif dan konfrontatif secara emosional, melainkan formal dan lugas. Orang Jerman tidak akan berpelukan atau mencium satu sama lain jika jarak mereka tidak terlalu dekat. Mereka berjabat tangan dan mengangguk. Orang Jerman adalah orang yang efisien dan suka menyelesaikan pekerjaan dalam satu kesempatan, yang mungkin menjadi alasan orang menganggap mereka sebagai orang yang dingin dan tidak ekspresif secara emosional. Kemudian, ada beberapa penyebab orang Jerman bisa emosi. Yang pertama adalah ketidaktepatan waktu. Orang Jerman memiliki pola waktu yang ketat dan disiplin yang tinggi. Oleh karena itu, terlambat datang atau tidak menghargai jam temu adalah perilaku yang kurang disukai. Jika seseorang tidak menghargai waktu orang Jerman, itu dapat menimbulkan perasaan marah dan ketidakpuasan. Yang kedua, keberisikan. Orang Jerman dikenal sebagai masyarakat yang sangat menyukai kesunyian. Mereka sangat membenci hal-hal yang terlalu berisik. Di Jerman sendiri juga ada waktu khusus untuk kesunyian atau menikmati suasana sunyi loh. Namanya adalah Ruhezeit. Ruhezeit itu berjalan dari jam 10 malam sampai jam 8 pagi, di mana pada jam-jam tersebut tidak boleh ada kegaduhan sama sekali. Yang ketiga, hal yang lambat.
Orang Jerman menghargai ketepatan waktu dan efisiensi dalam segala aspek kehidupan. Oleh karena itu, ketika ada sesuatu dengan proses yang lambat atau terhambat, mereka bisa marah. Setiap kelambatan akan mereka anggap sebagai penghinaan terhadap nilai-nilai tersebut. Contohnya, jangan berjalan lambat di depan orang, berbicara jangan terlalu lambat, atau memilih barang atau membeli barang pun jangan lambat. Yang terakhir adalah pelanggaran peraturan. Orang Jerman merasa marah ketika ada individu atau kelompok yang dengan sengaja melanggar peraturan. Entah itu berlaku untuk lalu lintas, lingkungan, atau masalah sosial lainnya. Ketaatan terhadap peraturan mereka anggap sebagai salah satu pilar penting dalam membangun dan menjaga keseimbangan sosial di negara Jerman sendiri. Kemudian di sini saya juga akan menjelaskan bagaimana sih ekspresi-ekspresi orang Jerman ketika senang, sedih, dan marah. Yang pertama, ketika senang atau sedang bahagia, orang Jerman selalu mengapresiasikannya dengan kegiatan yang selalu baik dan kata-kata yang enak didengar atau pujian. Contohnya itu dalam lingkup pekerjaan atau pertemanan. Kemudian, ketika sedang bersedih atau berduka, orang Jerman mengekspresikannya dengan tidak bercakap dengan orang lain, selalu menyendiri, dan selalu merenung. Terkadang ada salah satu tradisi kuno orang Jerman yang bernama Wald Einsamkeit, di mana orang Jerman yang sedang bersedih atau sedang berduka, mereka akan pergi ke hutan untuk menyendiri dan merenung. Kemudian, ketika sedang marah, orang Jerman tidak segan-segan untuk mengucapkan kata-kata kasar, sama halnya seperti orang Indonesia. Terkadang orang Jerman lebih jujur dan ketika dia emosi atau sedang tidak suka, mereka secara belak-belakan akan berkata apa adanya. Dari semua ini kita bisa lihat bahwa emosi amarah sangat kuat bagi masyarakat Jerman. Apa sih alasan kuat mengapa orang Jerman memiliki tingkat emosional yang tinggi? Jadi, sejak Perang Dunia Pertama hingga Perang Dunia Kedua berakhir, Jerman mengalami kekalahan dan memiliki luka yang sangat membekas. Itu merupakan salah satu penyebab kuat orang Jerman memiliki tingkat emosional yang sangat tinggi. Juga salah satunya beberapa orang seperti generasi boomer di Jerman memiliki tingkat emosional yang tinggi dikarenakan kalah perang dan juga menjadi korban Perang Dunia yang Pertama dan yang Kedua. Pada akhirnya bisa saya simpulkan dari beberapa contoh kasus yang terjadi terhadap orang Jerman, dapat dikatakan bahwa orang Jerman tidak selalu memiliki emosi yang cukup normal dan tidak selalu banyak amarahnya, melainkan kesedihan dan kesenangannya ikut menyertai juga pada masyarakat Jerman. Sekian video dari saya tentang emosi dalam masyarakat Jerman. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Terima kasih telah menonton.